Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya tidak bikin tutorial dulu ya. Saya hanya ingin kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di video yang ini ya, yaitu cara membuat baterai air garam part 2. Di situ ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke saya ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama ini dari Tara Risman. Kalau bikinnya pakai ember, apa voltnya tambah gede ya? Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Di video kemarin yang tentang bagaimana cara membuat air garam part 2 yang ini ya, itu kita menggunakan ember yang kecil ya teman-teman ya. Ember deh. Wadah yang kecil ya. Ini magnesium ya, ini wadah. Kemudian ini magnesium. Kemudian ini seng ya. Ini positif, ini negatif ya. Nah, ketika ini sudah diberi arang, kemudian kita beri air garam ya, kita beri air garam, oke, otomatis dia akan mengeluarkan arus listrik ya teman-teman, walaupun kecil ya, menghasilkan tegangan. Nah, kemarin itu tegangannya satu sel begini adalah 0,6 volt ya, ini umumnya 0,6 volt. Nah, atau kalau misalkan, apakah kemudian kalau misalkan kita besarkan wadahnya ya, kemudian ini adalah magnesiumnya, tetap ya, ini seng ya, ini magnesium sebagai kutub positif ya, sengnya sebagai negatif. Nah, apakah dia akan menghasilkan voltase yang lebih tinggi dari 0,6 volt ya kan? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Jawabannya voltasenya tetap 0,6 volt ya. Mengapa demikian? Ya karena dia itu masih dalam satu sel ya, masih dalam satu sel begini. Jadi voltasenya tetap aja 0,6 volt. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menaikkan tegangannya, ya di seri teman-teman, di seri gitu. Ya, bagaimana di seri itu? Jadi kita siapkan saja ya, kita siapkan saja wadah ini. Ya, ini positif ya, ini positif ya, ini negatif ya, negatif ya. Kita bikin saja hal yang sama ya, seperti ini kan ada arang, kemudian ada air garam. Jadi ini kita sudah jadi baterai air garam yang satu ya. Kemudian kita lipat gandakan. Oke, kita lipat gandakan baterainya. Kemudian ini magnesium, ini positif, ini negatif. Nah, kita seri ya, baru dia bisa menghasilkan voltase yang, kalau misalkan ini 0,6 volt, ini 0,6 volt, berarti kita jumlah saja, berarti menjadi 0,12 volt. 0,6 tambah 0,6 berarti 6 tambah 6 2 nyimpen 1,2 ya teman-teman ya. Maka voltasenya di sini berubah menjadi 1,2 volt kalau misalkan kalian menyerinya. Jadi kalau ingin menambahkan tegangannya, bukan wadahnya itu diubah menjadi dari yang kecil diubah menjadi yang besar, bukan ya teman-teman ya, tapi di seri. Paham ya teman-teman ya, sampai sini semoga paham. Tapi kemungkinan besar daya iritnya akan lebih besar yang ini ya, wadah yang besar. Yang kedua dari Sahirin Birin, itu pakai arang kayu apa arang bekas baterai bang? Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya bisa pakai arang kayu ataupun pakai arang bekas baterai, itu gak ada masalah sama sekali. Tapi lebih baik kalau misalkan ada arang bekas baterai, itu lebih baik ya, karena lebih bagus ya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin menambah arangnya lebih banyak lagi, maka arang bekas baterai dicampur dengan arang kayu. Seperti itu ya Mas Sahirin Birin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Adis Kapten. Kuat berapa lama bang? Wah, ini pertanyaan yang cukup unik ya, yang spesial. Nanti kita jawab di video berikutnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Alvan Syahputra. Kalau pakai magnesium baterai AA bisa nggak bang? Tentu saja bisa ya teman-teman ya, bisa. Mau pakai magnesium baterai A1, baterai AA atau triple AA itu bisa ya, bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan ingin voltasenya atau arusnya atau kekuatannya lebih besar, pakailah baterai A1. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rino Tutorial. Transistornya TP41 lebih terang nggak? Wah, ini nih ya. Jadi ini tentang positif ya. Kalau misalkan transistornya itu
TIP 41 kan otomatis lebih besar daripada C945 ya. Jadi kemungkinan besar lebih terang tapi lebih cepat boros teman-teman. Jadi lebih baik pakai transistor C945 ya, karena lebih efisien. Karena C945 ini sudah terang sebenarnya teman-teman ya. Sudah terang ini ya, lebih terang. Oke, jawabannya lebih terang tapi lebih efisien lagi pakai C945 supaya apa? Lebih irit gitu ya. Dan kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Abdul Rasidin. Assalamualaikum, maaf mas, itu pakai apa ya garamnya? Kalau pakai garam dapur sepertinya kurang. Coba pakai garam mentah yang kilonan, yang dipakai abang tukang kenong. Oke lah. Iya, memang betul. Kalau misalnya pakai garam dapur lebih kurang kekuatannya kurang. Tapi dia itu nggak cepat korosi seperti ini teman-teman. Jadi garam grosok itu lebih cepat bikin seng kita itu korosi ya, kekuatannya lebih cepat ya, tapi dayanya gede. Cuman kalian kalau misalkan sengnya korosi seperti ini harus diganti lagi teman-teman ya. Kalau misalkan sengnya ingin agak sedikit tahan lama, tetap bisa korosi tahan lama, tapi dia korosinya agak sedikit lambat, kalian bisa menggunakan garam dapur atau garam meja. Oke, sudah tersiap ya. Kemudian pertanyaan berikutnya juga dari Mas Abdul Rasidin lagi. Mas, kalau kayak gini saya yakin kalau pakai bola 220 nggak yakin. Ya memang bener lah, karena bola 220 itu membutuhkan arus AC ya yang gede, sehingga nggak mungkin lah garam yang kecil seperti ini mampu menyalakan bola, itu nggak mungkin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mas Jagotra Surabaya. Mantap kalau itu benar, harusnya PLN sudah bangkrut bos. Tuh, laut airnya asin, tinggal kasih pengikat yang positif dan negatif. Sudah nyala dah se-Indonesia Raya. Nggak perlu lagi listrik di PLN. Coba pikir dulu, jangan langsung percaya. Oke, Mas Jagotra Surabaya. Ya, jadi kita punya laut ya di sini ya. Kita punya laut ya. Kita punya laut. Kemudian kamu berikan sel positif atau magnesium positif dan sel negatif atau yang seng. Nah, maka kata kamu seharusnya ini bisa menyalakan se-Indonesia Raya gitu kan? Ya nggak bisa lah mas ya. Jadi ini tuh seperti dengan yang kecil tadi. Kalau kita punya hal kecil tadi atau wadah kecil tadi, tapi kita beri muatan positif ya, kita beri muatan negatif kutub positif dan negatif, ini magnesium, ini seng. Nah ini kan menghasilkan 0,6 volt ya, satu ini 0,6 volt ya, seperti tadi lah pertanyaan nomor 1 tadi ya. Kalau misalkan wadahnya dibesarkan se-air laut pun ya tetap 0,6 volt gitu ya, nggak bisa bertambah kecuali ya mas ya kalau kamu seri, misalkan di sini kamu bikin berapa sel gitu ya seperti ini. Kalau misalkan pengen di seri ya, oke, kamu bikin beberapa sel ya, ini sel 1, 2, 3, 4, 5 di air laut ya, ini ya 6, 7 dan seterusnya, dengan syarat sel yang satu ini nggak nyambung ke sel 2, sel 2 nggak nyambung ke 3, ke 4 dan ke sel-sel yang seterusnya. Kemudian kamu seri ya, nanti kalau misalkan sudah outputnya ini ya, output dari sel-selnya ini tadi, nah maka dia akan misalkan di satu sel ini 0,6 ya, 0,6 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4 5 ya, 5 dikali 3, 15 ya, ada 15 sel. Berarti kalau misalkan 0,6 volt di satu sel, berarti berapa banyak di 15 sel ini kalau kita seri, maka 0,6 dikali 15 sel, jawabannya berapa ya? 15 dikali 6 itu hasilnya adalah 0,53, 6, 7, 8, 9. Oke, 90. Oke, 90 ada 0 komanya, berarti tinggal 9 volt. Maka jawabannya adalah 9 volt. Seperti itu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Di air laut pun kalau misalkan dia hanya satu sel nggak bisa teman-teman, harus di seri ya, harus di seri, sehingga dia akan menghasilkan listrik yang sangat besar sekali gitu. Dan sekali lagi arus yang dihasilkan dari elemen volta ini sangatlah kecil ya, masih kecil lah, masih dalam proses pengembangan. Oke, segitu dulu ya video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.